Oke, kita jumpa lagi di soal yang berikutnya. Setiap hari Sabtu, Alvin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris diperintahkan dari Komandan Regu, maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pemimpin pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Suatu ketika, komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur lagi 8 langkah, dan maju lagi 3 langkah. Nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat dan tentukan posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Oke, di sana ada yang pertama, dia maju 10 langkah. Oke, kita mungkin di sini kita buat dulu garis bilangannya. Ya, anggap aja begitu. Ada 0 di sini, negatif 1, negatif 2. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, kita mulai, anggaplah posisi awal barisan Alvin ada di posisi 0. Dan dia diperintahkan untuk maju 10 langkah. Hal ini berarti maju 10 langkah. Berarti maju ke 10 langkah. Nah, stop batas di angka 10. Kemudian mundur lagi 8 langkah. Dari di sini dia mundur sejauh 8 langkah. Oke, ya pas di sini 8 langkah. Dan diperintahkan lagi maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Iya, sampai di sini. Berarti posisi terakhirnya ada di posisi 5. Nah, pada bagian A, itu nyatakan langkah Alvin dalam operasi bilangan bulat. Di mana kalau dia maju berarti positif. Kalau dia mundur negatif. Kalau dia maju lagi positif. Artinya di sini 10 ditambah dengan negatif 8 ditambah dengan 3. Jadi 10 tambah negatif 8 itu 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Nah, sampai sini sudah paham kan? Nah, kita lanjut ke B. Tentukan posisi A, posisi terakhir Alvin terhadap posisi awal. Posisi terakhir Alvin itu berada 5 langkah. 5 langkah di depan posisi awal. Nah, sampai sini sudah paham kan? Kalau sudah paham, mari kita bahas soal yang berikutnya. Oke. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. Oke, di sini ada 38 siswa, di mana 15 diantaranya adalah perempuan. Perempuan berarti laki-laki ada 38 dikurangi dengan 15 jadi 23. Nah, 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah. Jadi 13 siswa suka bersepeda. Oke. 9 diantaranya adalah perempuan. 9 perempuan. Nah, otomatis sisanya 4 laki-laki. Nah, tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Yang suka cuma 4. Berarti yang tidak suka, laki-laki yang tidak suka bersepeda
bersepeda itu ada jumlah laki-laki dikurangi dengan yang suka bersepeda, yaitu 19 orang. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Jika sudah paham, mari kita simak soal selanjutnya, di mana Pak Manu Putih adalah seorang peternak ayam potong dan ayam kampung. Ia memelihara 650 ayam potong. Ingat, 650 ayam potong. Ayam potongnya, ayam potong ada 650. Dan 135 ekor, itu 135 ekor itu ayam kampung. Ayam kampung ada 135 ekor. Nah, akibat terjangkit flu burung, dalam minggu yang sama terdapat 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Ya, 65 ayam potong dan 45 ayam kampung yang mati. Nah, pertanyaannya yang A, berapa ayam potong yang masih hidup? Ayam potong yang masih hidup berarti tinggal dikurangi dengan yang mati. Jumlah seluruhnya dikurangi dengan yang mati, yaitu 650 kurang dengan 65. Jadi 0 kurang 5 tidak bisa. Pinjam 1 dari 5 menjadi 10 kurang 5, 5. Karena 5 sudah dipinjam 1 oleh 0, maka sisa 4. 4 kurang 6 tidak bisa. Karena tidak bisa, pinjam 1 dari 6 menjadi 14 kurang 6, 8. Karena di sini 6 sudah dipinjam 1 oleh 4 tadi, maka di sini sisa 5. Jadi sisa 585 ekor ayam kampung yang mati. Yang mati, yang hidup. Oke, kita hapus saja. Oke. Yang hidup. Nah, yang B itu berapa selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati? Tinggal dikurangi antara 65 dengan 45. Jadi 65 kurang 45 itu sama dengan 20. Sampai sini sudah paham kan? Nah, kita lanjut di soal ke-11, di mana diketahui bilangan bulat A, B, C, D. Periksalah apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika benar, jelaskan. Jika salah, berikan satu contoh penyangkal. Oke, yang bagian kita bagi dulu. Oke, di mana sini bagian A, bagian B, oke. Di sini untuk kolom A, kolom jawaban B, dan kolom jawaban C. Oke, kita mulai dari A. Apakah A tambah B itu selalu lebih dari C tambah D? Oke, kita lihat. A tambah B itu selalu lebih dari C tambah D. Sudah pasti ya, karena kita lihat di sini A sudah lebih dari C dan D. Begitu juga B selalu lebih dari C dan D. Otomatis A tambah B itu selalu lebih dari C tambah D. Jadi di sini benar ya. Benar. Nah, kita beri satu contoh misalnya A saya pilih bilangan 9, B-nya itu 6, C-nya itu 4, D-nya itu 3 misalnya. Jadi A tambah 9 tambah 6 itu lebih dari 4 tambah 3. Benar ya? Jadi 15 selalu lebih dari 7. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik bisa pilih berapapun angka A, B, C, D, bilangan bulat berapapun itu,
untuk aturan A tambah B selalu lebih dari C tambah D dengan syarat A-nya selalu lebih dari B, B-nya selalu lebih dari C, C selalu lebih dari D. Jadi seperti itu ya, pernyataan A sudah benar. Pernyataan B, A tambah C itu selalu lebih dari B tambah D. Nah, apakah ini benar? Ya, kalau kita lihat A tambah B, A selalu lebih dari B, C juga selalu lebih dari D. Otomatis untuk A tambah C selalu lebih dari B tambah D. Karena A saja sudah lebih dari B, C sudah lebih dari D. Otomatis pernyataan ini benar. Nah, untuk contohnya misalnya A kita pilih 9 juga, B kita pilih 6, C kita pilih 4, D kita pilih 3. Nah, apakah 9 tambah 4 itu lebih dari 6 tambah 3? 13 lebih dari 9. Benar ya? Jadi untuk berapapun bilangan bulat nanti yang adik-adik pakai, itu untuk A tambah C selalu lebih dari B tambah D dengan catatan A lebih daripada B, B lebih daripada C, C lebih daripada D. Oke, kita lanjut soal pernyataan berikutnya di mana apakah di sini A tambah D apa selalu lebih dari B tambah C? Nah, di sini kita lihat agak membingungkan karena apakah ini benar atau tidak. Jadi kalau kita pakai contoh A sama dengan 9, B sama dengan 6, C sama dengan 4, D sama dengan 3. Jadi apakah 9 tambah 3 itu lebih daripada 6 tambah 4? Jadi 12 lebih daripada 10. Wah, ini benar ya. Tapi kalau Pak Guru ada misalnya A sama dengan 100, B sama dengan 4, C sama dengan 3, D sama dengan 1. Nah, misalnya A lebih daripada B, B lebih daripada C, C juga lebih daripada D. Tapi di sini untuk A tambah D, 100 tambah 1, apakah selalu lebih dari B tambah C? 4 tambah 3. Jadi 101 ditambah lebih dari 7. Wah, ini benar juga. Nah, jadi apakah pernyataan ini benar? Mari kita tambah satu contoh. Nah, karena di sini kita tambah dengan contoh yang di atas. Jadi Pak Guru tarik lagi ke atas. Nah, ini lanjutan D. Nah, Pak Guru ada misalnya 100. A-nya 100. B-nya 99. C-nya 98. D-nya itu 1. A lebih daripada B, B lebih daripada C, C lebih daripada D. Maka di sini A tambah D 100 tambah 1, 100 ditambah dengan 1, apakah lebih dari 99 tambah 98? Nah, kita lihat. 101 apakah lebih daripada 99 ditambah 8? Berapa? 197. Nah, ini pernyataannya salah ya. Berarti untuk A tambah D tidak selalu lebih daripada B tambah C. Jadi pernyataan C itu salah. Berarti B-nya tadi sudah benar, C-nya tadi A benar, B benar, C salah. Nah, sampai di sini sudah mengerti kan adik-adik? Oke, jika sudah mengerti, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya adik-adik. Goodbye.
Don't forget to subscribe, like, and share.